Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Public Speaking Corner, berbagi cerita, pengalaman, ilmu, dan wawasan hanya di Public Speaking Corner. Untuk teman-teman, sobat-sobat Public Speaking Corner, pastinya hari ini luar biasa sekali dengan hari yang cerah. Awalilah hari kita dengan sesuatu hal yang berguna, bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memulai hari bisa lebih hidup, nyaman, tentram, damai. Bagaimana kita bisa lebih produktif? Dalam arti produktif secara finansial, bakat, potensi untuk diri kita sendiri. Oke, untuk sobat-sobat semuanya yang sedang ada di rumah, pastinya mungkin ada yang sedang santai atau sedang ada di jalan, sedang sibuk dalam pekerjaannya, mungkin sedang pusing atau sedang berkumpul dengan keluarga, dengan teman. Yakinkan hari ini adalah hari terbaikmu dan hari-hari yang bisa membuat harimu lebih feeling good, feeling the best, merasakan yang terbaik. Semuanya semoga baik-baik saja apapun masalahnya, karena setiap hari kita akan dihadapi dengan tantangan. Kita tidak bisa mengerti dan kita juga tidak bisa memperkirakan bagaimana hari-hari kita berikutnya. Namun dengan apa yang kita miliki, baik itu potensi, bakat, kemampuan kita dalam melakukan sesuatu, semoga saja bisa membantu kita untuk lebih berkembang maju. Oke, untuk teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, ada seorang ahli pidato dari Yunani mengatakan bahwasannya dia adalah seseorang yang sudah lama menjalankan atau mengembangkan bakatnya dalam pidato. Di sini yang saya baca dari sebuah public speaking mastery, yaitu Demosthenes, ahli pidato pada masa Yunani, menganggap tahap ini yang paling sulit. Karena apa? Orang Inggris berkata, "It is hard to conceive, but it is hard to deliver." Jadi orang-orang kebanyakan mungkin lebih banyak untuk berpikir, lebih mengembangkan dalam otaknya, namun mungkin sulit untuk menyampaikannya kepada halayak umum, kepada pendengar. Bagaimana itu bisa terjadi? Terutama diri saya sendiri. Saya mengakui bahwasannya terlalu banyak yang saya pikirkan, ide-ide di dalam isi kepala saya, ide-ide di dalam otak saya. Namun, kenapa hal itu bisa terjebak saat kita mempresentasikannya, saat kita maju untuk berbicara? Sebenarnya sebelum kita berbicara pun semua sudah terkumpul dalam otak kita, sudah terkonsep. Namun kenapa saat kita menyampaikan kepada halayak umum, kepada audiens, sulit sekali untuk menyampaikannya? Mungkin untuk sobat-sobat pastinya bisa tahu kenapa penyebab dari itu semua terjadi. Hal yang simple dari setiap pertanyaan atau fenomena yang sudah saya alami, bahwasannya pengalaman dan jam terbang itu memang mempengaruhi. Bukan berarti seseorang yang memiliki pengalaman kemudian memiliki jam terbang yang banyak itu bisa mempresentasikan secara totalitas, secara maksimal. Jadi semuanya itu belum tentu bisa mengembangkan atau memajukan potensi yang ada. Namun bagaimana sebenarnya penyebab dari seseorang bisa stuck atau memiliki pemikiran yang mungkin pada dirinya tidak yakin atau malu? Saya punya sedikit cerita dari seorang teman, bahwasannya ketika saya bertanya, saya ingin mengajak beliau untuk live IG bareng, untuk mengobrol bareng. Namun beliau menjawab, "Waduh, terima kasih deh kak, mungkin next time." Karena dia menjawab, "Saya masih belum pede untuk bisa menyampaikan kepada audiens." Hal yang lucu, mungkin beliau sudah terbiasa untuk menyampaikan kata-katanya, kalimatnya kepada teman-temannya dan tim di dalam pekerjaannya. Tapi ketika berhadapan atau beradaptasi dengan kamera, mungkin dia akan lebih sulit menyampaikan ide-ide pokok gagasannya.
Maka dari itu yang saya katakan tadi, orang Inggris berkata, yang disampaikan oleh Demosthenes, ahli pidato dari Yunani, kebanyakan orang banyak untuk berpikir, menyimpan sesuatu hal yang tersimpan di dalam otak pikirannya, namun sulit untuk menyampaikannya. Apakah faktor psikologis? Apakah faktor mental yang belum bisa terkuak atau masih terkunci? Atau sesuatu hal yang membuat perasaannya ragu-ragu, tidak yakin, confidence. Jadi tidak meyakinkan, not confidence for ourselves. Jadi tidak meyakinkan untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Nah, untuk sobat-sobat semuanya, pastikan ada 3 siklus atau 3 hal yang menjadi fokus, concern untuk kita semua. Jadi yang pertama itu ada knowledge, yang kedua itu ada confidence, yang ketiga itu ada enthusiasm. Jadi feeling antusias. Kebanyakan dari kita mungkin sudah bisa untuk yakin, namun belum bisa untuk menyatakan, atau kata-kata yang kita keluarkan itu belum memiliki feeling yang luar biasa, semangat. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata, kalimat, perkataan yang keluar dari mulut kita, semuanya tergantung dari semangat yang kita tampilkan kepada para pendengar. Oke. Terima kasih untuk Kak Agni Saras. Mungkin kalau tidak salah Kak Agni ini member KPDAI ya. Oke, jadi itu tadi bahwasannya ada 3 hal, 3 siklus yang akan menjadi perkembangan diri kita. Yang pertama itu knowledge, pengetahuan. Yang kedua confidence. Yang ketiga feeling enthusiasm. Jadi jikalau sudah punya knowledge tapi confidence kurang, itu tidak akan menjadi atau tidak akan bisa membentuk diri kita sebagai seseorang pembicara atau seseorang yang meyakinkan kepada para audiens atau pendengar. Jikalau sudah memiliki knowledge, confidence, kemudian feeling enthusiasm-nya tidak ada, sama juga bohong. Karena 3 hal ini menjadi pelengkap diri kita, bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita. Orang yang sudah memiliki kepercayaan diri yang kuat, namun setiap perkataannya tidak meyakinkan, tidak bisa membuat para pendengar semangat, mungkin orang juga akan mendengarkannya malas atau tidak ingin melanjutkan apa yang disampaikan atau apa yang dipresentasikan oleh orang tersebut, oleh si pembicara. Nah, jikalau ketiga ini sudah dilengkapi, yang tadi knowledge, confidence, kemudian feeling enthusiasm, memiliki perasaan yang semangat. Jadi semua yang kata-kata kita keluarkan itu bisa meyakinkan, membuat semangat para pendengar untuk mendengarkan. Kenapa kalau kita lihat para pembicara-pembicara memiliki level tingkat tinggi, bahwasannya mereka jam terbang mereka, saya yakin mereka sudah memiliki jam terbang world class skill kelas dunia, dimana kalau dinyatakan dalam sebuah public speaking mastery yang dicetak oleh Pak Ongki Honjanto, bahwasannya skill kelas dunia itu sama saja dengan halnya 10,000 hours, jadi 10.000 jam. Nah, bisa dibayangkan apakah kita sudah memiliki jam terbang tersebut? Apa kita sudah yakin sudah seberapa banyak jam terbang tersebut untuk bisa digunakan atau bisa jadikan senjata, tombak untuk kita semua? Nah, sobat-sobat semuanya, pastikan bahwasannya tidak semua hal bisa kita kuasai, tidak semua hal bisa kita pelajari. Namun, kita bisa memiliki fokus atau tujuan utama kita ke depan seperti apa. Nah, jangan sampai apa yang membuat dirimu saat ini menjadi titik ternyaman untuk bisa tetap tinggal di zona nyaman, sobat-sobat semuanya. Kalau bisa dibilang zona nyaman itu seperti apa ya? Saya sudah banyak melewati portal waktu. Portal waktu itu berarti sama saja dengan cerita pengalaman hidup yang saya alami. Pengalaman-pengalaman yang membuat saya nyaman, namun saya tidak nyaman. Sebenarnya rasa nyaman, titik nyaman itu di mana? Bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Ternyata rasa nyaman yang kita miliki itu belum tentu untuk bisa mengembangkan diri kita. Bahkan rasa nyaman tersebut membuat kita tertekan, membuat kita lebih rasanya tidak ada rasa untuk memberontak. Nah, jadi titik fokus tujuan kita seperti apa?
visi misi menjadi seseorang yang berguna, menjadi pembicara pun saat ini sudah tidak cukup. Maksudnya tidak cukup hanya menjadi seseorang pembicara. Seorang motivator pun tidak cukup hanya menjadi seorang motivator. Ada lagi ilmu-ilmu kanuragan, bukan kanuragan maksudnya. Jadi ada lagi ilmu-ilmu pelengkap yang menunjang mereka bahwasannya bisa mengajak atau mempengaruhi audiens, pendengar, agar mereka tetap bisa stay tune, tetap bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, terutama diri saya sendiri. Ada banyak di balik cerita yang sudah saya alami selama 31 tahun ini. Jadi semua cerita atau semua pelajaran, teman-teman, koneksi, relasi, saudara, sahabat, semuanya bisa menjadi acuan buat kita, trigger untuk bisa kita lebih berkembang maju. Oke? Untuk sobat-sobat semuanya, jangan lupakan bahwasannya ketiga siklus atau 3 hal ini tadi yang saya sampaikan tadi, seperti knowledge, pengetahuan, kemudian confidence, and feeling enthusiasm, jangan pernah ditinggalkan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini menjadi patokan kepada teman-teman semuanya, karena di luar sana, dimanapun berada, sumber-sumber pembelajaran tidak hanya dari satu titik, satu poin, satu tempat. Kita bisa belajar dimanapun kita bisa ambil sumbernya. Asalkan sudah bisa terarah, sudah bisa jelas, sesuai dengan visi misi kita. Satu hal lagi yang paling penting, jikalau sudah bisa mempunyai mentor atau coach pendamping, cara belajar kita akan lebih maju, akan bisa lebih berkembang. Terutama untuk teman-teman atau sobat-sobat Public Speaking Corner yang mungkin visi misinya, tujuannya saat ini ingin menjadi seorang MC, ingin menjadi seorang pembicara, motivator, voice talent, kemudian radio announcer, apapun itu. Kejarlah semuanya apa yang menjadi tujuanmu. Bukan berarti kamu tidak ingin mempelajari semua hal mengenai public speaking, mengenai suara, vokal, untuk menunjang ilmu, visi, tujuanmu. Nah, semuanya boleh kamu ambil, boleh kamu serap untuk bisa menjadi bekal ke depan, dan nantinya yang pasti berguna atau tidak berguna sesuai dengan kompetensimu. Harus bisa dibedakan untuk kompetensi dan knowledge. Jadi saat ini bagaimana caranya kamu sudah memiliki knowledge, pengetahuan itu bisa diambil dari berbagai sumber. Kemudian kompetensimu, apakah kompetensi kita sendiri sudah bisa dikembangkan? Seperti saat ini, kini, dan nanti akan menjadi bukti, portofolio buat kita semua bahwasannya kompetensi kamu itu sudah bisa dibuktikan dengan kamu berbicara. Jadi ada yang berkata, banyak yang berkata seperti ini, ubahlah dunia dengan berbicara, ubahlah dunia dengan bersuara, ubahlah dunia dengan bernyanyi. Semua dari kita memiliki passionnya masing-masing. Jadi bukan berarti apa yang kamu miliki saat ini kamu memiliki tujuan dengan banyak pilihan, tapi kamu tidak bisa fokus. Contohnya saja saya ingin mencoba menjadi seseorang penyiar radio. Namun di balik itu semua kamu mempelajari hal yang selain tentang dunia radio, tentang dunia suara. Kamu pelajari tentang perdagangan, tentang dunia pendidikan, kesehatan, olahraga. Namun kamu tidak memiliki fokus untuk ke depan seperti apa mimpi yang akan kamu capai. Seperti kata Mary Riana, kamu pasti bisa kalau untuk bisa menunjukkan siapa dirimu, kapan kamu akan merubahnya, kapan kamu akan mengembangkannya, kapan kamu akan memajukannya. Jadi berhentilah untuk tetap di zona nyaman, karena zona nyaman itu bukan berarti kamu nyaman mendapatkan sesuatu hal yang bisa membuat kamu lebih bisa maju, berkembang. Karena rasa nyaman itu dibangun dari sifat-sifat atau kondisi yang membuat kamu sangat keras. Ada kata patah, keraslah pada dirimu dan keadaan lingkungan akan lunak padamu. Tapi jika kamu lunak atau lembek, keadaan akan keras terhadap dirimu sendiri. Oke, semoga bermanfaat hari ini. Kita bisa bincang-bincang dengan topik-topik yang mengesankan, topik-topik yang membuat diri kita lebih membangun, lebih memajukan diri, kemudian bisa lebih membudayakan
sifat karakter kita ke depan. Semoga bisa lebih menjadi renungan buat kita. Renungan itu bukan hanya menjadi titik fokus awal, namun renungan di sini adalah bisa menjadi manfaat yang isinya global, kemudian bisa menyatakan bahwasannya diri kita sanggup untuk menerima tantangan apapun, masalah, resiko. Setiap hari, setiap jam kita tidak bisa memprediksi. Bahkan 1 detik ke depan kita akan seperti apa, 5 jam ke depan kita seperti apa, bahkan 1 bulan kemudian. Semuanya ada pada dirimu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa lebih menjadi pelajaran buat kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jikalau ingin berbagi, sharing cerita, ilmu, dan pengalaman tentang dunia suara, apapun itu, boleh silakan untuk teman-teman, sobat-sobat, berbagilah di IG saya. Boleh follow IG saya, Public Speaking Corner. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.